Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 10 November 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro racing ya. Yang dimana gue sudah memiliki beberapa topik pemberitaan yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana topik pemberitaan yang pertama ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik di New Japan Pro Wrestling ya, mengenai match dari Wrestle Kingdom ke-16. Lalu kita pun sudah mendapatkan kabar satu bintang dari New Japan yang akan kembali lagi beraksi, dan gue juga sudah memiliki spekulasi ya mengenai Jay White ya. Dan selanjutnya ini pun gue juga memiliki topik pemberitaan dari Tony Khan yang memiliki interesting ya, atau ketertarikan kepada bintang-bintang WWE yang baru saja dipecat di minggu lalu. Lalu tentunya yang terakhir kita pun sudah memiliki hasil daripada show Raw di tanggal 8 November kemarin, yang tentunya dari show tersebut kita pun mendapatkan update terbaru mengenai penantang untuk gelar Raw Women's Championship, dan tentunya kita pun mendapatkan update terbaru untuk event Survivor Series ya, yang akan menjadi pay-per-view daripada WWE berikutnya yang akan diselenggarakan di bulan ini. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue akan membawa dengan berita dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana di tanggal 8 November kemarin ya, New Japan Pro Wrestling ini pun baru saja menggelar press conference ya, terkait untuk beberapa event mereka ke depan, terutama mengenai Wrestle Kingdom ke-16 ya, yang akan dilaksanakan di bulan Januari, yang dimana untuk Wrestle Kingdom ke-16 ini sendiri pun menjadi Wrestle Kingdom yang pertama yang akan digelar sepanjang 3 hari ya, yang dimana apabila kita melihat pegelaran daripada Wrestle Kingdom itu sendiri, itu pada umumnya masih digelar sepanjang 2 hari gitu. Dan khusus di tahun depan ya, di bulan Januari nanti, untuk edisi ke-16 dari Wrestle Kingdom ini pun akan digelar selama 3 hari. Dan yang menariknya ya, event Wrestle Kingdom ini pun akan diselenggarakan di 2 venue ya, dimana untuk di hari pertama, di hari kedua, yaitu di tanggal 4 dan juga 5 Januari nanti, itu akan digelar di venue sakral daripada Wrestle Kingdom itu sendiri, yaitu di Tokyo Dome. Dan sedangkan untuk di hari ketiganya ya, Wrestle Kingdom ini untuk pertama kali ini pun akan digelar di luar Tokyo Dome, yaitu akan bertempat di Yokohama Arena, yang dimana untuk hari ketiga daripada Wrestle Kingdom itu pun akan diselenggarakan di tanggal 8 Januari. Dan terkait penyelenggaraan daripada Wrestle Kingdom ke-16 ini ya, New Japan Pro Wrestling ini pun secara resmi mengannounce pertandingan pertama untuk event tersebut, yaitu akan mempertemukan Shingo Takagi sebagai pemegang gelar IWGP World Heavyweight Championship akan menghadapi pemenang daripada G1 Climax tahun ini, yaitu Kazuchika Okada, yang dimana pertandingan ini pun tentunya akan memperebutkan gelar IWGP World Heavyweight Championship. Dan pertandingan antara Takagi dan Okada ini sendiri pun akan diselenggarakan di hari pertama daripada Wrestle Kingdom ke-16 itu sendiri, atau di tanggal 4 Januari nanti gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, ada yang dimana ini pun masih terkait dengan press conference yang baru diselenggarakan oleh New Japan Pro Wrestling, dimana kita pun akhirnya ya mendapat kabar mengenai kembalinya Tetsuya Naito untuk bertanding kembali di New Japan Pro Wrestling. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa Tetsuya Naito ini pun baru saja dilanda cedera pada kala dia pun menjalani partai pembuka pada saat menghadapi Zack Sabre Jr. ya dalam turnamen G1 Climax ya di bulan September kemarin ya, yang membuat dia pun harus mundur dari turnamen tersebut. Dan akhirnya ya di press conference kemarin kita pun mendapatkan kabar bahwa Tetsuya Naito ini pun akan kembali lagi di tanggal 14 November mendatang, yang dimana di tanggal tersebut pun dia akan berpartisipasi dalam World Tag League dari New Japan Pro Wrestling, dimana tentunya dia pun akan kembali lagi
bekerja sama dengan rekan tag timnya yaitu Sanada dari Los Japan untuk berpartisipasi dalam liga tag team tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita di mana ini pun terkait dengan salah satu bintang New Japan Pro Wrestling yaitu pemegang gelar Never Openweight Champions Jay White ya. Yang dimana dia pun baru saja berbicara dengan Fightful Select ya terkait rumornya dia mendapatkan tawaran dari WWE dan juga AEW. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa memang AEW sejak akhir tahun kemarin ya dan hingga tahun ini AEW pun masih bekerja sama dengan New Japan Pro Wrestling ya, dan kita pun bisa melihat bagaimana terbentuknya Forbidden Doors ya, sehingga kita pun bisa melihat adanya crossover bintang-bintang daripada AEW dan juga New Japan Pro Wrestling ke dua brand mereka. Seperti yang kita sudah melihat ya di sepanjang tahun ini, kita pun melihat bagaimana bintang New Japan Pro Wrestling pun hadir di show daripada AEW ya, dimulai dari Kenta, lalu ada legenda daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri yaitu Yuji Nagata, hingga yang terbaru juga legenda New Japan Pro Wrestling lainnya yaitu Minoru Suzuki. Dan bintang-bintang AEW pun turut hadir ke show daripada New Japan Pro Wrestling ya, yang terkhususnya yaitu di show New Japan Pro Wrestling Strong yang dimulai daripada Jon Moxley dan juga Lance Archer. Dan Jay White itu sendiri pun ya, dia pun sudah tampil secara reguler ya di Amerika Serikat ya untuk di beberapa bulan terakhir, yang dimana dia pun selain tampil di show New Japan Pro Wrestling Strong, dia pun sudah melakukan beberapa pertandingan ya di Impact Wrestling. Namun hingga berita ini diturunkan ya, Jay White ini sendiri pun belum menggunakan klausul Forbidden Doors ini sendiri untuk mengunjungi AEW. Dan dalam perbincangannya atau interviewnya, Jay White ini pun ingin menyampaikan sesuatu hal ya, yang dimana ini pun tentunya membuat dia cukup frustasi, dan dia pun ingin mengklirkan rumor yang beredar selama ini ya terkait dia dikontak oleh AEW, yang dimana dalam pernyataannya ya, dimana dia pun menyatakan bahwa dia tidak pernah atau belum pernah sama sekali ya didekati atau dihubungi oleh AEW ya, terutama pada saat mereka memulai promotion itu sendiri gitu guys ya. Dan Jay White itu sendiri pun dia tidak mengetahui bagaimana rumor itu bisa muncul dan di mana rumor itu berasal. Dan dia pun mengatakan ya, ini seperti semua orang yang berada di dunia pro wrestling gitu ya, yang dimana orang-orang itu pun ingin membuat rumor yang belum tentu benar itu pun menjadi sebuah yang memang menjadi sebuah kenyataan. Namun realita yang sebenarnya ya, Jay White pun mengatakan bahwa dia tidak pernah sama sekali didekati oleh AEW. Ya, namun di interview tersebut ya, dia pun mengkonfirmasi mengenai WWE memiliki ketertarikan terhadap dirinya gitu. Dan untuk Jay White ini sendiri pun sudah dijadwalkan akan tampil di show daripada New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley yang akan dilaksanakan di tanggal 13 November mendatang, yang akan bertempat di kota San Jose, California. Yang dimana di show tersebut dia pun dijadwalkan akan mempertahankan gelar Never Openweight Championship-nya menghadapi Tomohiro Ishii gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita dari AEW ya, yang dimana ini pun beritanya terkait mengenai CEO dan juga general manager daripada AEW itu sendiri, yaitu Tony Khan, yang menunjukkan ketertarikan ya kepada para talent yang baru saja dipecat oleh WWE di 1 minggu terakhir ini ya, yang dimana ketertarikan dari Tony Khan kepada para talent tersebut dia sampaikan dalam interview bersama Wade Keller ya dari Pro Wrestling Torch, yang dimana dia pun Tony Khan ini pun sempat ditanyai secara langsung ya, apakah dia
memiliki ketertarikan kepada para talent yang baru saja dipecat oleh WWE ya di minggu lalu. Tony Khan pun menjawab bahwa ya dia memiliki ketertarikan ya, dan dimana dia pun melakukan perumpamaan mengenai hal yang terjadi oleh WWE ya, yang kita ketahui bahwa memang pemecatan massal daripada WWE pun sudah terjadi dalam beberapa gelombang atau beberapa batch ya, yang dimana hingga sepanjang tahun 2021 ini WWE pun sudah melakukan sekiranya 6 gelombang mass release ya, atau pemecatan massal. Dan atas hal tersebut ya, Tony Khan ini pun melakukan perumpamaan atau ya setidaknya perumpamaan yang dia pun mengatakan bahwa dalam setiap batch-nya yang melibatkan setidaknya 20 orang yang harus dipecat oleh perusahaan tersebut, maka mungkin Tony Khan ini pun memiliki ketertarikan setidaknya terhadap 1, 2, atau 3 orang yang berada di gelombang tersebut begitu ya. Namun tentunya ya, Tony Khan pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh WWE belakangan ini merupakan hal yang tidak baik atau buruk ya, karena setiap apa yang mereka lakukan ini pun membuat seseorang itu pun harus kehilangan pekerjaannya, dan hal tersebut pun pastinya akan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya juga gitu. Dan Tony Khan pun menyadari ya bahwa memang ada beberapa orang yang memang ingin meninggalkan perusahaan tersebut, namun pastinya sebagian besar orang yang mengalami pemecatan tersebut pun merasa mereka tidak ingin meninggalkan perusahaan tersebut gitu guys ya. So itulah yang membuat hal ini pun pemecatan massal ini pun merupakan hal yang buruk gitu. Dan dirinya mendapatkan orang yang baru itu pun bisa membuat company-nya atau AEW itu menjadi semakin kuat sedikit demi sedikit gitu ya. Dan dalam opini daripada Tony Khan, dia pun mengatakan ya bahwa di setiap gelombang pemecatan massal dia pun melihat ada beberapa orang yang menarik perhatiannya gitu guys ya. Dan setidaknya ya dia pun mengatakan ya bahwa seperti apa yang dia lakukan di gelombang pemecatan sebelumnya dan di beberapa gelombang sebelumnya, dia pun sudah mendatangkan beberapa orang gitu guys ya. Dan mungkin di setiap gelombang tersebut ya, dari 20 orang tersebut, maka dia pun memiliki ketertarikan mungkin di beberapa kelompok kecil daripada orang yang mungkin bisa dia datangkan ke AEW gitu. Dan ini pun masih terkait dari Tony Khan, yang dimana Tony Khan ini pun baru saja mengkonfirmasi ya 2 show terakhir ya untuk di tahun 2021 ini ya, yang dimana melalui postingannya melalui akun Twitternya ya, Tony Khan ini pun mengkonfirmasi ya untuk penyelenggaraan daripada AEW Dynamite di tanggal 29 Desember mendatang ya. Dan juga penayangan daripada AEW Rampage yang akan ditayangkan di tanggal 31 Desember mendatang atau di malam tahun baru. Yang dimana kedua show tersebut atau kedua show terakhir daripada AEW Dynamite di tahun 2021 ini sendiri pun akan diselenggarakan di Dial Place Jacksonville, Florida, yang menjadi rumah daripada AEW selama masa pandemi ini gitu guys ya. Dan setelah penayangan daripada Dynamite di tanggal 29 Desember itu, yang akan menjadi episode terakhir daripada Dynamite yang ditayangkan di TNT, dan untuk tempat penyelenggaraan daripada AEW Dynamite di tanggal 5 Januari yang menjadi episode perdana daripada Dynamite yang ditayangkan di channel TBS yang menjadi rumah baru bagi Dynamite dimulai tahun 2022 nanti, yang dimana untuk di tanggal 5 Januari nanti ya yang akan diselenggarakan di Prudential Center New York
New Jersey gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan menyampaikan beberapa berita dari WWE, yang dimana gua akan memulainya dengan berita mengenai salah satu bintang yang baru saja dipecat oleh WWE di minggu lalu, yaitu Keith Lee. Yang dimana Keith Lee ini pun akhirnya untuk pertama kali dia pun menyampaikan posting pernyataan ya pasca dia dipecat atau dilepas oleh WWE, yang dimana dia pun memposting sebuah pernyataan melalui akun sosial medianya terkait pemecatan dia ya pada saat dia merayakan hari ulang tahunnya ke-37, yang dimana dalam pernyataannya ya dia pun menyatakan bahwa ini bukanlah hari happy birthday ya, namun dia pun merasa bersyukur ya atas apa yang dia lalui ya terkait masalah kesehatannya yang dia alami ya di awal tahun ini, yang seperti diketahui bahwa Lee ini pun harus absen selama 5 bulan ya, dari bulan Februari hingga bulan Juli ya, setelah dia terinfeksi penyakit COVID-19 dan dia pun harus menjalani masalah kesehatan lainnya, yang dimana diketahui bahwa dia mengalami pembengkakan jantung juga. Dan dia pun menyatakannya bahwa ada nilai positif ya, hingga dia pun bisa berada di hari ulang tahunnya ini yang ke-37, karena sebelumnya tidak ada jaminan bahwa dia bisa melewati hari ulang tahunnya ini, karena dia harus menghadapi masalah kesehatannya. Dan dia pun menyatakan ya bahwa selama dia menghadapi masalah kesehatan tersebut, dia pun bisa membayar semua tagihan untuk pengobatannya, yang menunjukkan bahwa tidak ada pihak lain yang membayar untuk biaya pengobatan dirinya gitu. Dan Keith Lee punya menyatakan mengenai masa depan daripada dirinya, yang dimana dia pun menyatakan bahwa dia masih bisa berbuat lebih banyak dan dia pun tidak sabar menunggu ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan dia pun mengatakan bahwa masa depan dia adalah limitless, yang merupakan tagline andalan daripada Keith Lee. Dan seperti kita ketahui ya, sebelum dia dipecat, Keith Lee ini pun sempat diperkenalkan dengan karakter barunya, yaitu The Bearcat Keith Lee, yang sepanjang dalam penampilannya cukup menjanjikan dan dia pun cukup tampil dominan, begitu guys ya. Namun memang karakternya tidak sekarismatik karakter daripada Keith Lee sebelumnya. Dan penampilan terakhir daripada Keith Lee di layar kaca televisi WWE itu pada saat dia tampil di episode 25 Oktober daripada show Raw, yang dimana di show tersebut dia pun berhasil mengalahkan Cedric Alexander. Dan dalam gelombang pemecatan massal WWE di minggu lalu ya, Keith Lee ini pun dipecat bersama tunangannya yaitu Mia Yim gitu ya. Dan kita pun berharap ya bahwa Keith Lee bisa mendapatkan hal yang lebih baik ya dibandingkan apa yang dia dapatkan di WWE selama ini ya untuk masa depannya. Dan kita pun berharap bahwa Keith Lee masih bisa menjalankan karir yang panjang untuk di dunia pro wrestling ini, karena kita ketahui bahwa Keith Lee menjadi salah satu penggulat yang paling bertalenta di dunia saat ini gitu guys ya. Ya, kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gue akan membawakan hasil dari show Raw di tanggal 8 November kemarin, yang dimana yang menjadi headline daripada show kali ini yaitu pertandingan Kevin Owens menghadapi Seth Rollins ya. Setelah di minggu lalu Kevin Owens menantang Seth Rollins untuk bertanding pasca kemelut yang terjadi pada saat Kevin Owens menghadapi Big E di minggu lalu. Dan show ini sendiri pun dibuka dengan promo yang dibawakan oleh Seth Rollins, yang dimana tentunya promo Seth Rollins kali ini pun ditunjukkan kepada Kevin Owens, yang dimana dia pun tentunya menyatakan bahwa persona yang ditunjukkan oleh Kevin Owens selama ini bukanlah persona Kevin Owens yang sebenarnya,
Dan Seth Rollins pun berjanji akan membuka jati diri sebenarnya daripada Kevin Owens di pertandingan daripada Raw di tanggal 8 November tersebut gitu ya. Dan show pun berlanjut lagi ya dengan pertandingan pertama dari Raw minggu ini, yaitu adalah pertandingan 8-man tag team match ya antara tim daripada The Street Profits bersama Raw Tag Team Champions yaitu RK Bro menghadapi tim daripada AJ Styles bersama Omos dan juga tim Dolph Ziggler bersama Robert Roode. Dan pertandingan pun menjadi comeback daripada AJ Styles ya setelah dia absen di show Raw 2 minggu terakhir ini. Dan dalam pertandingan ini pun kita pun bisa melihat ya tim heel atau tim daripada AJ Styles dan juga ya tim heel atau tim yang dipimpin oleh AJ Styles dan juga Omos ini pun nampak mendominasi jalannya pertandingan tersebut, dan pada akhirnya tim daripada AJ Styles ini pun berhasil merebut kemenangan setelah kita pun bisa melihat adanya kekacauan di detik-detik akhir daripada pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat yang nampak Riddle ini pun menyerang AJ Styles ya pada saat AJ Styles ini pun sempat berargumen dengan Dolph Ziggler untuk siapa yang menjadi legal man dari tim mereka. Dan atas serangan tersebut ya itu pun mengundang reaksi daripada Omos yang membuat Omos ini pun membuat si Riddle ini pun babak belur. Dan atas kesempatan tersebut Dolph Ziggler ini pun dengan mudahnya dia pun bisa memanfaatkan keadaan tersebut dan dia pun berhasil mempin Riddle yang membuat Dolph Ziggler pun berhasil membawa timnya memenangkan pertandingan tersebut. Namun pasca kemenangan tersebut kita pun bisa melihat sudah ada sosok Randy Orton yang melayangkan serangan RKO kepada Dolph Ziggler yang baru saja melakukan pin kepada Riddle. Dan show pun berlanjut lagi nih, ada segmen backstage yang dimana Adam Pearce ini pun menyatakan bahwa Dominic Mysterio ini pun harus membuktikan dirinya untuk bisa mengamankan posisinya untuk mewakili brand Raw di Survivor Series mendatang. Karena anggota lain ya yang mengisi tim Raw untuk Survivor nanti ini sendiri pun merupakan mantan World Champion. Hanya Dominic Mysterio saja yang merupakan bukan mantan pemegang World Champion. Dan atas hal tersebut maka Dominic Mysterio ini pun harus membuktikan dirinya menghadapi Bobby Lashley, dan tentunya pertandingan Bobby Lashley menghadapi Dominic Mysterio ini pun merupakan squash match bagi Bobby Lashley, yang dimana dia pun dengan mudahnya mendominasi Dominic Mysterio dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah Bobby Lashley ini pun berhasil mengeksekusi The Hard Lock kepada Dominic Mysterio. Namun tentunya ya kemenangan Bobby Lashley atas Dominic Mysterio belum cukup memuaskan bagi Bobby Lashley, karena kita pun bisa melihat bagaimana Bobby Lashley pun terus melancarkan serangan kepada Dominic Mysterio pasca pertandingan pun berakhir. Dan kita pun sempat melihatnya sosok Rey Mysterio ini pun mencoba untuk menolong Dominic Mysterio ya dari serangan daripada Bobby Lashley, namun hal tersebut pun tidak menolong begitu banyak, dan kita pun bisa lihat pada akhirnya Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio ini pun menjadi bulan-bulanan daripada Bobby Lashley. Dan siapa berlanjut lagi ini ada pertandingan non-title match ya antara WWE Champion yaitu Big E menghadapi Chad Gable, yang dimana pertandingan pun bisa dibilang cukup singkat dan Big E ini pun berhasil tampil dominan, dan dia pada akhirnya Big E ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan show pun berlanjut ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar 24/7 Championship, di mana Drew Maverick ini pun menantang Reggie sebagai juara bertahannya, yang dimana pertandingan pun berlangsung sangat amat singkat ya, dan ini pun bisa dimenangkan oleh Drew Maverick ya setelah dia pun berhasil memanfaatkan kekacauan yang ada yang disebabkan oleh R-Truth dan juga Shelton Benjamin dan juga Cedric Alexander. Namun pasca kemenangan Maverick dari Reggie ini pun membuat keadaan ini pun semakin kacau, yang membuat title daripada 24/7 Championship ini pun berpindah tangan dalam waktu yang singkat, yang dimana dimulai daripada Akira Tozawa yang berhasil merebutnya dari Maverick, lalu Corey Graves yang berhasil merebutnya dari Tozawa, lalu diikuti dengan Brian Saxon yang berhasil merebutnya dari Corey Graves. Lalu kita pun bisa melihat Drew Maverick akhirnya bisa merebut kembali title tersebut setelah dia berhasil mempin Saxton. Dan pada akhirnya
sang juara bertahan sebelumnya yaitu Reggie berhasil merebut kembali title 24/7 dari Maverick, yang pada akhirnya Reggie pun berhasil kabur membawa title tersebut. Ya, selanjutnya kita pun melihat adanya pertandingan Fatal 5-Way match ya untuk menentukan number 1 contender untuk gelar Raw Women's Championship yang diikuti oleh Liv Morgan, Carmella, Queen Zelina, Bianca Belair dan juga Rhea Ripley. Dan gua bisa bilang ini merupakan pertandingan yang cukup baik ya dan cukup menghibur. Dan kita pun bisa melihat bagaimana tensi yang cukup tinggi yang dilihatkan pada akhir-akhir pertandingan tersebut ya. Walaupun pada akhirnya kita pun bisa melihat akhirnya ya Liv Morgan menjadi penantang untuk sebuah title di WWE ya, setelah Liv Morgan ini pun berhasil memanfaatkan kemelut yang dimulai daripada Bianca Belair yang sebelumnya dia pun berhasil mengeksekusi KOD kepada Queen Zelina. Namun pada saat Bianca Belair ini pun mencoba untuk mempin Zelina, kita pun bisa melihat ada sosok Doudrop yang melakukan interupsi dan menyerang Bianca Belair. Dan melihat keadaan tersebut ya, Carmella ini pun mencoba melakukan pin kepada Queen Zelina yang masih terdampak efek daripada KOD daripada Bianca Belair. Namun di sisi lain kita pun bisa melihat sosok Liv Morgan yang tidak bisa membiarkan Carmella dan dia pun melakukan crucifix pin ya kepada Carmella yang membuat dirinya Liv Morgan ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pasca kemenangan tersebut ya kita pun bisa melihat adanya segmen face to face ya atau tatap menatap antara Liv Morgan dan juga sang juara bertahan dari Raw Women's Champions yaitu Becky Lynch. Dan segmen tersebut pun menutup dan melanjutkan kita ke main event daripada show Raw di minggu ini, yaitu adalah pertandingan Seth Rollins menghadapi Kevin Owens. Yang dimana di pertandingan itu ya, sejak awal pertandingan pun dimulai kita pun bisa melihat bagaimana Kevin Owens pun langsung tancap gas dan dia pun bisa tampil cukup dominan menghadapi Seth Rollins ya. Namun pada akhirnya pertandingan pun bisa berubah ya keadaannya pada saat Seth Rollins ini pun berhasil menyerang salah satu kaki daripada Kevin Owens yang membuat Seth Rollins ini pun berhasil secara perlahan bisa menyamai tempo daripada Kevin Owens. Dan pasca commercial break ya kita pun bisa melihat bagaimana pertandingan pun semakin panas dan kita pun bisa melihat bagaimana Kevin Owens dan juga Seth Rollins ini pun sempat bertukar super kick sebelum pada akhirnya mereka ini pun bertukar salah satu serangan pamungkas mereka yang dimulai daripada Seth Rollins yang melakukan bakal powerbomb kepada Kevin Owens dan yang langsung dibalas oleh Kevin Owens dengan pop up powerbomb. Dan beberapa saat kemudian ya pertandingan pun semakin tegang yang dimana pada akhirnya kita pun bisa melihat Seth Rollins pun bisa melempar keluar Kevin Owens keluar ring pertandingan dan kita pun bisa melihat bagaimana konflik antara kedua superstar ini pun berlanjut di luar ring pertandingan yang membuat adanya kemelut ya di akhir pertandingan tersebut. Dan kita pun bisa melihat pada detik-detik terakhir melakukan penghitungan dari pada count out, kita pun bisa melihat sosok Seth Rollins ini pun berhasil dengan tepat waktu. Namun di sisi lain ya, Kevin Owens ini pun gagal untuk memasuki ring pertandingan dengan tepat waktu karena kita pun bisa melihat di mana Kevin Owens ini pun sempat menabrak Big E yang membuat dia pun gagal untuk memasuki ring, yang membuat pertandingan pun bisa dimenangkan oleh Seth Rollins via count out. Dan pasca hal yang tersebut yang terjadi yang ini pun membuat si Kevin Owens ini pun melakukan menjadi step out ya atau bisa dibilang ini pun menjadi turn heel sebenarnya daripada Kevin Owens. Ya dimana Kevin Owens pada akhirnya pun dia pun meluapkan kekesalannya atas kekalahan dirinya terhadap Seth Rollins dengan dia pun menyerang Big E yang tentunya itu pun menunjukkan mengungkapkan bahwa Big E lah yang menyebabkan dirinya kalah dari Seth Rollins di main event tersebut. Dan serangan Kevin Owens pun diakhiri dengan Kevin Owens pun melakukan powerbomb kepada Big E yang dimana Big E ini pun dibantingkan oleh Kevin Owens ke apron daripada ring pertandingan. Dan serangan Kevin Owens kepada Big E ini pun menutup show daripada Raw di tanggal 8 November kemarin. Dan atas show tersebut kita pun mendapatkan update terbaru untuk Survivor Series ya, yang dimana untuk Survivor Series nanti ini pun sudah ada 3 match card ya, yang dimana kita pun akan melihat 5-on-5 traditional Survivor Series elimination match untuk
kategori pria, yang dimana untuk tim Raw kini diwakili oleh 5 mantan World Champion, yaitu ada Bobby Lashley, Rey Mysterio, Finn Balor, Kevin Owens, dan juga Seth Rollins. Dan sedangkan tim SmackDown ini pun akan diwakili oleh Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Xavier Woods, Sami Zayn, dan juga Happy Corbin. Dan sedangkan untuk 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match untuk kategori wanita ini berisikan oleh tim Raw yang diwakili oleh Bianca Belair, Liv Morgan, Carmella, Queen Zelina Vega, dan juga one half daripada WWE Women Tag Team Champions, yaitu Rhea Ripley. Dan sedangkan tim SmackDown ini pun diwakili oleh Sasha Banks, Shotzi Blackheart, Natalia, Aliyah, dan juga Shayna Baszler. Dan setelah itu pun ya, kita pun sudah dipastikan ya, ada satu partai Champions vs Champions, yaitu untuk kategori divisi wanita ya, yang dimana Raw Women Champions Becky Lynch akan menghadapi SmackDown Women Champions Charlotte Flair. Dan update terbaru mengenai Survivor Series ini pun menjadi berita terakhir untuk di video Feeling Wrestling update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Feeling 88 ini. Karena di channel ini gua tidak hanya memberikan update seputar WWE saja, namun juga mengenai New Japan Pro Wrestling, AEW, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gua Reza bagi host kalian, isi pamit ya guys ya, bye bye. Bang.